Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Rusman Syah MPD selaku Ketua Tim Pengabdian, yang terhormat Bapak Saukil Azmi SPD dan Bapak Hairudin SPD selaku Ketua MGM, Bapak Ibu anggota MGMP Kimia Kabupaten Hulu Sungai Utara. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat limpahan rahmatnya jualah kita dapat berkumpul di room Zoom ini. Kemudian sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena berkat beliaulah yang membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang dan penuh dengan ilmu pengetahuan. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, di sini izinkan saya selaku pembawa acara membacakan susunan acara kita pada hari ini, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua yaitu mendengarkan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan oleh Ketua MGMP Kimia Kabupaten Hulu Sungai Utara, kemudian sambutan oleh Ketua Tim Pengabdian, kemudian pembacaan doa, foto bersama, lalu dilanjutkan dengan penyampaian materi tentang R&D, dan berikutnya sesi tanya jawab, dan yang terakhir yaitu penutup. Baik, langsung saja untuk membuka acara kita pada hari ini, marilah bersama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, acara selanjutnya yaitu mendengarkan lagu Indonesia Raya. Baik, terima kasih. Acara yang berikutnya yaitu sambutan oleh Ketua MGMP Kimia Kabupaten Hulu Sungai Utara kepada Bapak Saukil Azmi SPD dan Bapak Hairudin SPD, saya persilahkan. Pak Bu, bergiliran atau satu saja Bu? Oke Pak, bisa bergiliran Pak, atau iya. mau yang mewakili aja boleh Pak. Oh iya. Siapa yang pakai Pak Sokel? Pak Sokel? Pak Hairudin. Oh iya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ketua Koordinator Program Studi Kimia, Bapak Rusman Syah. Yang saya hormati dan yang kami hormati Bapak Dr. Andus Haji Mahdian MSI. Yang kami hormati Bapak Dr. Andus Haji Abdul Hamid MSI. Yang kami hormati Bapak dosen terfavorit versi BEM, Bapak Farham Saadi. Itu yang saya baca di profil, Pak. Ya, Bapak dan Ibu dosen, semua yang saya hormati. Kemudian yang saya hormati Bapak Ketua MGMP Kimia MA HSO. Kemudian yang saya hormati rekan-rekan sesama guru kimia SMA, dan yang saya hormati rekan-rekan sesama guru SMA, sesama guru Madrasah Aliyah. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkat dan rahmatnya dapatlah kita melaksanakan acara Zoom pada hari ini dalam rangka pengabdian masyarakat tentang peningkatan kompetensi profesionalisme guru MGMP Kimia Kabupaten Hulu Sungai Utara. Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan penerus beliau sampai akhir zaman. Amin. Pada hari ini, hari yang sangat berbahagia bagi kami, guru SMA, guru MA. Karena apa?
karena diberi kesempatan untuk melaksanakan acara seperti ini. Kami sangat bersyukur karena diberi kepercayaan SMA, MA kami yang ada di Hulu Sungai Utara seolah-olah mendapat anugerah. Karena apa? Karena dosen-dosen yang kami cintai ini menunjuk kabupaten kami sebagai sekolah kerjasama, sehingga kami merasa bersyukur. Acara yang seperti ini memang sangat kami nantikan. Kenapa? Karena selain menambah ilmu pengetahuan, juga menambah hubungan kita, Pak, antara sesama pengajar, kemudian antara kami alumni dengan dosen yang kami cintai, sehingga kami bisa melihat wajah-wajah beliau. Ya, wajah-wajah beliau ini merupakan suatu kenangan yang tidak bisa kami lupakan. Nah, beliau pada saat itu mungkin mengajar kami pada waktu kami 20 tahun ke belakang. Jadi kami bisa melihat kembali semacam reuni ya 20 tahun ke depan sesudah kami diwisuda dahulu, Pak. Jadi seolah-olah ini acara reuni yang sangat kami nantikan. Kalau misalnya Zoom antar kami perorangan dengan dosen itu seolah-olah momennya agak kurang. Kalau ini momennya seolah-olah full. Nah, sehingga kami sangat bahagia pada hari ini. Kalau bisa acara seperti ini setiap minggu, Pak. Jadi seolah-olah reuninya setiap minggu. Seolah-olah kami jadi mahasiswa kembali. Jadi yang kami umur berapalah sekitar 50 seolah-olah berada di zaman 20-an lagi. Nah, itu sangat mengembirakan bagi kami. Seolah-olah jiwa muda timbul lagi, Pak. Nah, kemudian acara yang seperti ini tentunya sangat menambah ilmu pengetahuan kami. Tentunya kami ini bukan lagi termasuk kelompok milenial, malah. Nah, seolah-olah kelompok yang ilmu pengetahuan itu diberi, yang mencari mungkin agak kurang, Pak. Jadi seolah-olah ini diberi. Nah, sehingga kami sangat senang sekali. Nah, sehingga acara-acara seperti ini kalau bisa tahun-tahun mendatang itu diberikan lagi kesempatan kepada kami. Kemudian rekan-rekan sesama guru SMA, mudah-mudahan acara yang seperti ini kita ikuti dengan sesungguh-sungguhnya. Sehingga ilmu pengetahuan yang diberikan oleh dosen-dosen kita dapat kita terima dengan baik, sehingga bisa kita terapkan baik itu dalam pembelajaran ataupun dalam penilaian kepada siswa. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, dengan harapan acara yang seperti ini bisa berlanjut ke tahun dan ke tahun berikutnya. Salah hilap mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi sambutan dari Bapak Hairudin SPD selaku Ketua MGMP Kimia Kabupaten Hulu Sungai Utara. Sambutan oleh Ketua Tim Pengabdian kepada Bapak Dr. Haji Rusmansyah MPD, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Pada siang ini, dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Mungkin kalau yang sakit bisa disembuhkan ya. Kemudian yang anak bisa dalam perjalanan haji juga dimudahkan haji beliau ya. Ini kan teman kita ya, Pak Saukir ya, Pak Hairudin, Bu Ana, Bu Hilda Yati sakit, itu mudah-mudahan bisa sembuh ya. Amin. Itu. Salawat dan salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Bapak Ibu, tim dari GKM pengabdian kepada masyarakat, yang tentunya Bapak Ibu sekalian memang kami
dimintakan untuk terus berkomunikasi dengan Bapak Ibu yang ada di lapangan. Itu bagian dan kewajiban kami, sehingga misalnya di mana nih di HSU yang mudah-mudahan suatu saat kita kemana lagi jalan-jalan bersama gitu. Nah, tapi dalam rangka adalah pertama silaturahmi, yang kedua berbagi. Jadi berbagi pengalaman, berbagi ilmu, dan juga kita bisa mendapatkan masukan dari apa yang didapatkan di lapangan, dan di akurasi itu akan mengakibatkan kita semakin bagus, terutama untuk menyediakan alumni-alumni yang siap sih sekolah ketika para alumni itu bisa ketika lulus itu sudah bisa mengajar dengan baik. Nah, dalam kesempatan ini memang berat sekali sekarang ya untuk kita yang guru ya Pak Ayudin ya, dan teman-teman sekalian Bapak Ibu. Karena apa? Ketika lulus S1 mau tidak mau kan kita harus mengikuti program PPG. Jadi program profesi guru itu. Nah, sedangkan profesi guru ini tentunya ada 2 jalur yang Bapak Ibu ketahui juga, terutama pada ini para mahasiswa juga hadir di sini. Kami mintakan tidak lain adalah nanti dalam kegiatan ini, siapa tahu itu akan di semester 7 ya, para mahasiswa nanti dengan kegiatan ini bisa nanti untuk menyusun penelitian yang bisa mudah-mudahan semester 7 itu bisa selesai gitu ya. Nah, karena itu teman-teman dari mahasiswa ini kita ajak juga di sini berkumpul. Nah, kemudian lagi karena materinya juga ada berhubungan, bersentuhan dengan para mahasiswa, terutama research and development ini, nantinya ini mudah-mudahan memberikan lebih banyak pencerahan lagi. Nah, kemudian kita kembali tadi ke PPG. PPG ini ada 2 jalur, yaitu PPG prajabatan dan PPG dalam jabatan. Nah, ketika dalam untuk prajabatan, nah tentunya persaingannya sangat ketat. Katanya di bulan Juli ini semua yang alumni mau tidak mau kan bisa ikut menjadi guru ya, mau tidak mau ikut itu. Kenapa? Itu nilainya beda 100 katanya ya, degree-nya tuh. Antara yang daftar tanpa lulus PPG dengan yang sertifikat PPG untuk CPNS itu 100. Jauh bedanya. Nah, oleh karena itu kawan-kawan di FKIP ini berjuang agar semua prodi itu bisa melaksanakan yang namanya program profesi guru. Jadi tiap tiap prodi itu bisa melaksanakan itu. Itu diharapkan seperti tadi. Nah, untuk keperluan itu nantinya ada yang jalur itu memang dari dapat dana dari pemerintah, ada yang jalur mandiri. Nah, jalur mandiri itu kalau tidak salah itu sekitar 8.500.000 memang mahal ya, 8.500.000. Tapi tadi daripada kita kalah bersaing duluan, kalau ada uangnya kan lebih baik kita ikut ikut kegiatan itu untuk PPG. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, pada hari ini insya Allah nanti kita sama-sama aja sebenarnya kan ini pertama tadi. Komunikasi silaturahmi dengan mahasiswa juga ada, dengan Bapak Ibu alumni dan Bapak Ibu juga yang sudah ngajar puluhan tahun di sini. Nah, di sini nanti kami minta izin bersama Pak Hamid dan juga besok Pak Farham dengan Pak Mandian, bagaimana kita berkolaborasi ya, saling berbagi yang nantinya. Nah, kita diminta tadi berkaitan dengan nantinya materi yang berhubungan dengan penelitian ya, pembelajaran kimia di lahan basah. Ketika itu, maka banyak hal yang masih bisa kita lakukan dan tidak terlalu mahal gitu kan dari segi pembiayaan. Tapi mudah-mudahan di tingkat tim penilai PAK ya di kabupaten kota itu memahami bahwa penelitian itu jenisnya banyak gitu kan, jenisnya banyak. Tidak hanya satu gitu. Jadi kan biasanya PTK ya, PTK oke. Tapi nanti ketika kita nih mengembangkan penelitian ini kan research and development itu bisa dikembangkan, itu bisa juga di create sedikit, itu akan jadi PTK juga bisa. Tidak susah, tapi dalam hal ini nanti kita akan mencoba mengapa itu ada penelitian pengembangan gitu. Nah, itu berkaitan nanti adalah ketika kita melihat misalnya ternyata dari hasil pengalaman kita belajar ya, mengajar itu ada hal yang perlu kita tambahkan, misalnya kita beri tindakan tertentu yang nanti aja semacam suatu tips baru ya dalam hal itu. Nah, itu bisa dilakukan dengan research and development. Nah, kalau sudah hasilnya bagus gitu ya, nah itu maka bisa kita lakukan penerapan ke PTK dan seterusnya. Jadi banyak manfaatnya nanti insya Allah. Itu berkaitan dengan apa yang kita sampaikan terkait dengan penelitian ya.
Nah, dalam kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada Ketua MGMP, baik dari Madrasah Aliyah, Pak Syawkil Azmi, kemudian Pak Khairuddin dari Ketua SMA, dan juga Bapak Ibu yang bisa meluangkan waktu untuk hadir bersama di sini, termasuk teman-teman mahasiswa. Mudah-mudahan kegiatan kita ini nantinya bisa memberikan hal baru yang tentunya bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya kegiatan ini kegiatan daring dulu Bapak Ibu sekalian. Kemudian besok kegiatan daring pula dari tim kita yang berikutnya adalah Pak Madian dan Pak Farham yang nanti akan menyampaikan dengan waktu yang sama jam 2 supaya sudah rileks ya. Artinya kalau makan bakso pagi itu sampai Pak Khairuddin. Jadi makan bakso di mana tadi di perbatasan itu bisa pulang jam 2 mah bisa main. Iya, Pak. Atau naik ke atas lagi dikit ke Paliat ya Pak. Oh iya. Di Kalua, Pak, di Kalua. Oh Kalua ya. Nah, itu kan. Jadi bisa juga itu bau gana-gana itu. Baik. Nah, begitu beberapa hal. Jadi kesempatan ini saya terima kasih kepada semuanya atas partisipasi. Mudah-mudahan ini akan memberikan inspirasi kepada kita semua. Selanjutnya, tidak lupa bahwa kesempatan ini mudah-mudahan Bapak Ibu semua nanti bisa melanjutkan ya setelah tanggal 1, rasanya ada lagi ya tanggal 15 ya kita akan ketemu lagi. Tanggal 15 itu 15 Juli ya kalau nggak salah. Nah kemudian tanggal 22 apa ya? Tanggal 22. Nah, tanggal 15 itu masih daring kalau nggak salah. Tanggal 22 Juli kita akan kunjungan ke Bapak Ibu. Ke tempat Bapak Ibu di Amuntai. Ya, tanggal 30 Juli kita akan kembali daring untuk presentasi berkaitan apa yang sudah kita bisa dapatkan dari Bapak Ibu bisa melakukan sesuatu nantinya. Begitu mungkin beberapa hal sambutan saya berkaitan kegiatan peningkatan kompetensi profesi guru MGMP Kimia Kabupaten HSU dalam melaksanakan pendidikan pembelajaran kimia di lingkungan lahan basah. Sekali lagi mudah-mudahan ini nantinya akan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Demikian sambutan dari kami. Salah mohon maaf. Akhirnya saya sudahi wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi sambutan dari Bapak Dr. Haji Rusmansyah MPD. Baik, kita lanjut ke acara berikutnya yaitu pembacaan doa. Saya persilakan kepada Bapak Syawkil Azmi untuk memimpin pembacaan doa pada hari ini. Bapak Ibu sekalian, marilah kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shaghira. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih kepada Bapak Syawkil Azmi. Acara berikutnya yaitu sesi foto bersama kepada Kawan Muhammad Nur Aufa, MPD. Saya persilakan untuk memandu sesi foto bersama. Ya. Mohon kameranya dihidupkan Bapak Ibu. Lalu apa dia? Kali nggak tahu. Ya, mohon kameranya on Bapak Ibu. Ya, 1, 2, 1, 2, 3. Ya, sudah Bapak Ibu.
Ya, baik. Terima kasih kepada Kak Muhammad Taraufa. Acara yang berikutnya yaitu acara inti kita pada hari ini, yaitu penyampaian materi tentang R&D oleh Bapak Dr. Haji Rusmansyah MPD dan Bapak Dr. Andus Haji Abdul Hamid MSc. Kepada Bapak, saya persilakan. Baik, terima kasih Bu Lili ya. Untuk ini kami berdua akan menyampaikan. Mungkin Pak Abdul Hamid, silakan Pak Abdul. Pak Usman. Mohon izin share dulu. Ya, bagaimana? Bisa dilihat nih? Bisa dilihat? Oh iya, sudah terlihat Pak. Oke. Ya, ya alhamdulillah. Oke aja Pak. Ya. Sudah kelihatan nih. Sudah Pak Hamid nih. Ya, nih. Ya, terima kasih Pak Rusman yang telah memberikan kesempatan kepada kami sebagai tim ya. Jadi sebenarnya saya pendamping Pak Rusman, ya jadi Pak Rusman sudah memberikan ya kesempatan kepada saya karena mungkin beliau sudah tadi sudah menyampaikan ya pidato awal. Jadi kemungkinan saya akan dipersilahkan untuk mulai ya, walaupun nanti pada akhirnya beliau nanti yang menyampaikan berkaitan dengan peningkatan kompetensi profesional guru MD MPTN pembelajaran kimia di lingkungan basah. Ya, jadi saya kira ini sangat menarik sekali apa yang kita diskusikan pada hari ini. Ya, karena berkaitan dengan penelitian, karena walaupun bagaimana penelitian itu adalah tidak lepas kita sebagai guru yang profesional maupun sebagai kami sebagai pengajar juga ya, itu lepas daripada penelitian. Jadi hari ini kami saling berbagi walaupun Bapak Ibu ya alumni kita semua ya juga yang sudah banyak belajar ya, saya kira banyak juga mengetahui yang berkaitan dengan penelitian ini ya, sehingga kita nanti akan banyak lebih diskusi yang berkaitan bagaimana pembelajaran yang ada di lapangan. Karena Bapak Ibu lah sebenarnya sudah banyak malang melintang ya di lapangan. Ya tentunya hal ini banyak masukan-masukan yang berkaitan dengan penelitian ini. Saya juga merasa bersyukur hari ini bertemu dengan alumni ya. Ya wajah-wajahnya segar sekali ya hari ini ya. Jadi semangat. Alhamdulillah ya. Baiklah, saya akan menyampaikan yang berkaitan dengan research and development ya. Jadi penelitian dan pengembangan ya. Saya kira penelitian pengembangan sebenarnya ada 10 macam penelitian itu ya. Jadi berbagai macam penelitian pure ya, riset pure dan yang murni. Kemudian ada penelitian tindakan kelas ya. Kemudian juga ada riset dan pengembangan. Jadi ini yang sudah kita banyak yang kita kaji ya selama ini ya, penelitian tindakan kelas ya. Kemudian juga kami akan juga menyampaikan berkaitan dengan riset dan pengembangan. Jadi penelitian dan pengembangan. Ya menurut Pak Rusman tadi betul ya. Jadi kita tahu bahwa penelitian tindakan kelas itu adalah merupakan penelitian yang khusus. Artinya hanya dalam satu kelas kita bisa melaksanakan penelitian karena itu hanya kasus ya. Kasus. Nah, dari kasus inilah kita akan mengembangkan lagi bagaimana penelitian research and development ini. Ya, itu adalah bagian awal ya, bagian awal. Kemudian kita kembangkan lebih jauh sampai nanti pada bagian yang lebih luas. Ya, jadi dari sinilah kita bisa mengkombinasikan nanti antara VTK tadi kata Pak dengan research and development. Jadi ini hanya 2 buah penelitian, sebenarnya ada 10, banyak sekali jenis penelitian yang kita ketahui ya. Baiklah, kita lanjutkan. Nah, ada beberapa bagian yang akan kita sampaikan. Yang pertama, pengertian penelitian pengembangan. Yang kedua, model-model penelitian pengembangan. Dan yang ketiga, contoh penerapan. Ya, mungkin contoh penerapannya akan disampaikan oleh Pak Rusmansyah nantinya karena lebih mengarah kepada pelaksanaan ya, yang lebih real di lapangan. Saya kira ini akan lebih banyak nanti pertanyaan. Dan saya kira nanti kita akan lebih banyak diskusi. Kita Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita lihat apa itu pengertian penelitian pengembangan. Ya. Nah, pengertian penelitian pengembangan sangat luas di sini ya cakupannya. Ya, karena berkaitan dengan penelitian tidak terlepas daripada metode ilmiah yang pernah kita pelajari, ya, seperti bagaimana kita menganalisis data, bagaimana kita melihat bagaimana proses awal menimbulkan masalah sehingga sampai kepada mengatasi masalah. Ya,
sampai kepada bagaimana kita membuat kesimpulan. Ya, saya itu penelitian yang berkaitan dengan metode-metode ilmiah yang sebenarnya tadi. Kemudian untuk pengembangan di sini adalah terjadinya suatu perubahan atau penambahan ya, penambahan atau pengembangan ya, baik itu bahan aji maupun model pembelajaran dan sebagainya, baik secara kualitas maupun secara kuantitas ya. Jadi saya kira ada dua kombinasi di sini antara penelitian dan pengembangan. Jadi saya kira sangat bagus sekali kita bicarakan hari ini ya untuk lebih jauh ya. Nah, kemudian ada beberapa model-model penelitian pengembangan, saya kira banyak ya. Namun yang sangat penting biasanya asal model-model pengembangan ini adalah pertama kali dikembangkan oleh Bock and Gould ya. Jadi Bock and Gould ini ada 10 langkah ya, 10 langkah penelitian, 10 langkah riset ya, penelitian pengembangan yang dikembangkan oleh Bock and Gould. Jadi ada 10 di sini ya. Dalam kaitannya yang pertama itu adalah yang berkaitan dengan penelitian pengembangan ini adalah tentunya ada 3 dasar yang sangat penting, yaitu validitas, kemudian juga efektivitas, dan juga yang lain juga kepraktisan yang sangat penting. Itu tidak lain bagaimana kita memvalidasi bahan-bahan yang kita uji nantinya, yang akan dilaksanakan, kita validasi kepada bagian-bagian untuk para ahli ya. Saya kira mungkin teman-teman yang lain juga sudah pernah melaksanakan ini, yang memvalidasi ya sesuai dengan baik itu validasi isi maupun validasi konstruk ya. Validasi itu tentunya berkaitan dengan pengetahuan apa itu sesuai dengan norma pengetahuan atau sesuai dengan aturan-aturan daripada pengetahuan itu ya, tidak adanya miskonsepsi misalnya di dalam pengetahuan itu yang dilihat validasinya. Kemudian validasi konstruk juga di dalam penelitian pengembangan ini itu juga sangat penting, karena validasi konstruk ini adalah ada berbagai macam komponen, di mana komponen-komponen itu akan terjadi kesesuaian antara satu dengan yang lainnya. Nah itu kita validasi juga konstruk itu juga para ahli juga akan memvalidasinya ya. Nah kemudian berkaitan dengan kepraktisan itu bagaimana nanti hasil pengembangan kita itu nanti digunakan kepada pengguna itu, apa istilahnya dapat digunakan ya, kepraktisan lebih ke apa, misalnya keterbacaannya bahan yang kita kembangkan itu bagaimana, kemudian tampilannya bagaimana, apakah sesuai atau belum ya, itu user yang nanti yang pengguna yang dapat melihat nantinya. Kemudian yang lainnya adalah efektivitas. Nah keefektifan ini adalah bagaimana penelitian pengembangan ini hubungannya antara tujuan dengan hasil, itu bagaimana keberhasilannya. Jadi yang dilihat dalam penelitian pengembangan ini adalah research and development itu ada 3. Yang pertama validitas, yang kedua adalah kepraktisan, yang ketiga adalah efektivitas. Efektivitas ini bagaimana antara tujuan dengan hasil. Nah kemudian apabila itu semuanya itu sudah sinkron, itu maka disebut layak. Ya, berarti layaklah yang disebut dengan penelitian pengembangan itu. Nah, baik, kita kembali kepada research and goal ini ada 10 langkah ya. Jadi 10 langkah itu yang pertama adalah research and information ya. Jadi kita melakukan penelitian berkaitan dengan bagaimana kita mencari informasi atau sumber pustaka yang berkaitan hal-hal yang nantinya akan kita lihat ya, seperti misalnya buku-buku, jurnal dan sebagainya ya. Itu kita melihat bagaimana research and information collection itu jadi mengumpulkan berbagai macam informasi yang berkaitan dengan penelitian kita, seperti pustaka, kemudian juga menganalisis kebutuhan yang kita perlukan ya. Ini pada tahap awal pada research and development menurut Bock and Gould ini ya. Kemudian juga yang lain ya, kemudian yang kedua kalau kita lihat ini adalah planning ya, perencanaan. Jadi proses penyusunan perencanaan ya. Jadi bagaimana rancangan-rancangan itu dijelaskan kemudian dalam penelitian ya, saya kira ini ya. Jadi saya ringkas saja, nanti ada bahan mungkin diberikan ya. Jadi intinya yang kedua ini adalah plan ya, perencanaan. Kemudian yang ketiga ini adalah develop preliminary product ya. Jadi di sini adalah bagaimana pengembangan tahap awal daripada
penelitian tersebut. Nah, jadi pengembangan tahap awal pada penelitian tersebut ini juga sangat penting ya. Misalnya penentuan desain produk, bagaimana kita mendesain produk. Misalnya kita yang mau kita kembangkan, misalnya kan bahan ajar berupa modul misalnya, atau bahan ajar di sekolah. Misalnya Bapak Ibu mengajarkan karena bahan ajar selama ini yang Bapak Ibu lihat misalnya kan, wah ini belum efektif, belum praktis ya kelihatannya. Ya sehingga Bapak Ibu mulai berpikir ini, oh bagaimana saya kembangkan ini kan. Jadi maka gunakanlah penelitian riset dan development ini. Bisa juga lebih dalam artian lebih lengkap ya, ada 10 langkah ya. Nah kemudian setelah melakukan planning tadi ya, proses penyusunan perencanaan, kemudian yang ketiga adalah develop preliminary of product ya, jadi penentuan desain produk, kemudian juga ada desain hipotetik ya. Desain hipotetik ini kita bentuk desain. Misalnya kalau yang lain itu misalnya kita mau mengembangkan sebuah model ya, ada desain hipotetiknya ada sudah. Nah ini misalnya contoh ya. Mungkin nanti Pak Rusman akan lebih banyak membicarakan juga yang berkaitan primary field teaching ya, itu bagaimana kita melihat di lapangan ya, tahap awal ya. Di sini adalah uji coba tadi buat semacam draft. Nah sudah kita peroleh draft ini, baru kita uji coba lapangan secara awal. Jadi kita menguji coba, istilah ini adalah uji coba terbatas lah. Mungkin ada beberapa kelas ya. Ya mungkin kalau penelitian tindakan kelas kan mungkin hanya 1 kelas ya. Tapi di sini mungkin hanya beberapa kelas, 1 atau 2 kelas misalnya, atau 3 misalnya. Jadi agak berbeda sedikit. Nah kalau kita mengkaitkan dengan penelitian tindakan kelas ini, mungkin pada tahap awal tadi lah itu penelitian tindakan kelas kita pada tahap awal tadi ya, sebagai bahan untuk melihat. Nah kemudian untuk selanjutnya ini adalah kita kembangkan development ini. Ya. Nah kemudian yang keempat adalah preliminary field teaching. Ya, uji coba lapangan awal, uji coba draft penelitian ya. Kemudian selanjutnya adalah main product revision ya. Jadi bagaimana kita merevisi produk itu kita dicobakan ya pada tahap kelima ini ya. Kita revisi hasil uji coba tadi, kita revisi di mana kekurangannya. Kita dalam hal ini bisa kita juga melakukan wawancara ya, untuk menambah data ya. Kekurangan itu kita lakukan ya, kita lihat ya, kita revisi pada langkah kelima ini, main product revision ya. Untuk revisi hasil daripada draft yang sudah kita uji coba ya. Ini langkah perbaikan lah istilahnya ya, langkah perbaikan baik itu model maupun desain ya, maupun bagaimana misalnya kita modul kita, misalnya modul pembelajaran kita ya masih ada kurang bagus, dan hasil penelitian itu kita perbaiki terus ya. Nah, kemudian yang langkah yang keenam adalah main field testing ya, main field testing ya, yang keenam di sini ya, main field testing langkah keenam. Nah, main field testing ini adalah uji lapangan produk utama ya, di mana di sini kita akan melihat efektivitas desain produk ya, bagaimana dengan menggunakan teknik eksperimen misalnya ya, bagaimana kita mendesain gitu, efektivitasnya kita lihat bagaimana tercapainya tujuan yang kita gunakan tadi ya, setelah kita desain tadi yang setelah kita lakukan tadi ya. Kemudian langkah berikutnya, langkah ketujuh adalah operasional produk revisi ya. Nah, di sini kita penyempurnaan lagi, merevisi lagi. Ya, hasilnya kita revisi lagi yang ketujuh ini. Ya. Hasilnya kita revisi lagi. Ya. Kemudian langkah berikutnya ke-8 adalah operasional field teaching. Ya, uji lapangan secara luas. Nah, ini uji lapangan secara luas tentu sampelnya lebih banyak, kelasnya mungkin dari sekolah lain juga bisa kita tambah misalnya ya. Itu untuk produk pengembangan untuk box and goal ini memang cukup luas cakupannya ya. Kemudian langkah yang ke-9 adalah final product revision. Jadi di sini pada revisi produk yang terakhir ya.
Jadi penyempurnaan produk setelah adanya uji luas tadi, ya, kemudian dikembangkan pada tingkat efektivitasnya dan juga tingkat bagaimana adaptasi daripada bahan-bahan dari atau instrumen yang kita kembangkan tadi, itu bagaimana kita lihat, ya. Nah, itu. Kemudian yang terakhir, yang ke-10 itu adalah design, ya. Dissemination, ya, dissemination and implementation, ya, dissemination. Jadi di sini adalah cakupan cukup luas, yaitu tahap pelaporan pada pelaporan produk, ya. Di sini kepada apa istilahnya yang bersifat profesional. Ya, misalnya di sini bisa kita jadikan buku dan sebagainya yang sudah bagus, kemudian kita bisa kita bagikan, kemudian juga bisa kita masukkan ke jurnal. Ya, jurnal-jurnal ini juga akan membantu kita juga dalam menambah poin, ya, untuk kenaikan pangkat dan sebagainya. Nah, nanti akan dibimbing Ibu Misbah nanti, ya, biasanya yang berkaitan dengan jurnal ini, ya. Nanti mudah-mudahan nanti Bapak Ibu bisa masuk ke jurnal juga hasil penelitian nanti. Ya, saya yakin itu akan bisa, ya. Nah, ini juga mengembangkan untuk melaksanakan model pengembangan book and go ini. Baiklah. Nah, ini juga yang tadi, ya, sudah, nanti bisa Bapak Ibu mengkaji lagi lebih jauh, ada selengkah, ya, waktu. Nah, kemudian pengembangan 4D, ya. Pengembangan 4D ini, ya, juga berasal daripada book and goal, ya, sebenarnya. Jadi cuma diringkas, ya, diringkas lagi sebenarnya dari book and goal juga dia kembangkan, ya. Ya, dari beberapa langkah ini sebenarnya, ya, yang 10 itu mencakup, jadi dijadikan jadi 4 langkah. Yang pertama adalah define. Ya, define itu artinya mendefinisikan, ya. Mendefinisikan di sini bagaimana melakukan apa istilahnya, menetapkan syarat, ya, bagaimana penelitian itu termasuk seperti book and goal tadi adalah analisis kebutuhan tadi, ya. Syarat-syarat pengembangan itu bagaimana, ya, itu sumbernya dan sebagainya, ya. Ini menurut 4 ini define, ya. Nah, kemudian yang lain lagi saya kira itu adalah di dalam define ini kita juga mempersiapkan karakteristik peserta, misalnya motivasinya, misalnya bagaimana, ya, misalnya pengalaman awalnya bagaimana, itu dilihat, ya. Saya kira untuk penelitian. Jadi di sini ada analisis kebutuhan, itu define ini, ya. Kemudian yang berikutnya adalah menyiapkan tugas-tugas untuk peserta dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian. Ya, kemudian analisis konsep yang akan berkaitan dengan materi yang akan kita kembangkan juga, ya, apa saja di sana, ya. Kemudian memilih tujuan, ya. Selain adalah tujuan instruksional umum dan tujuan instruksional khusus, ya, yang sudah kita pelajari dulu, ya. Jadi ada yang umum dulu, itu kita pertimbangkan, ya. Ya, di dalam kaitannya define ini. Nah, kemudian langkah yang kedua adalah desain, karena 4D, ya. Jadi ada desain. Ya, desain ini saya kira, ya, desain ini adalah perancangan, ya. Jadi kita merancang, ya, merancang bagaimana, kemudian juga merancang penelitian berupa medianya, bagaimana, ya, apa yang akan kita kembangkan, ya, berupa materinya juga, ya. Jadi juga melihat juga penelitian formatif maupun juga membuat rancangan awal, ya, saya kira di sini, ya, untuk tahap desain ini. Jadi membuat draft lah, kalau di dalam book and goal itu membuat draft penelitian lah istilahnya. Nah, kemudian langkah yang ketiga, develop pengembangan, ya. Jadi untuk 4D ini ada pengembangan. Jadi sebenarnya book and goal juga sebenarnya 4D ini, cuma di bunyinya jadi kesannya itu dikecilkan, ya. Jadi 10 jadi 4 begitu, ya. Jadi sudah terhimpun di 4 ini yang ada book and goal itu sebenarnya langkah-langkahnya, ya. Ya, untuk mengembangkan artinya menilai kelayakannya. Wah, apakah itu layak berkaitan dengan, ya, seperti misalnya kita ingin melihat kepraktisannya, misalnya ingin melihat keefektifannya, misalnya kan setelah kita lakukan validasi tadi misalnya, ya, kalau di dalam book and goal tadi. Ya, jadi kita awal itu melakukan validasi isi maupun validasi konstruk, ya. Nah, kemudian setelah itu melakukan uji coba rancangan produk, ya, di dalam pengembangan ini. Jadi setelah draft itu kita hasilkan,
semuanya, ya, baru kita uji tadi, ya, kita uji lapangan, ya, bisa uji lapangan, ya, yang pada walaupun yang sebenarnya pada tahap awal tadi kan kita melakukan draft tadi kita lakukan validasi kepada para ahli yang berkompeten ya sesuai dengan keilmuannya, ya. Kalau memang kimia, orang ahli kimia, kalau orang media mau dikembangkan orang media nanti yang memvalidasi. Mungkin validasi tidak hanya satu, bisa 1, 2, 3 orang validator itu ya, divalidasi sebagai validatornya begitu ya. Nah, jadi tidak hanya satu, bisa 4 orang sesuai dengan kepentingannya gitu. Ya, kalau dalam istilah penelitian tindakan kelas kan di sini kan istilah observasi lah istilahnya kan. Ya, istilah yang kita kenal itu. Jadi mengobservasi di lapangan. Tetapi di sini yang dilihat di sini adalah draftnya, rancangannya. Setelah draft itu divalidasi, baru kita kembangkan, baru kita dilaksanakan ya, di lapangan, baik itu uji terbatas maupun uji luas ya. Ya, jadi uji di lapangan ya. Jadi melihat bagaimana respon daripada hasil dari draft yang kita kembangkan. Ini sebuah modul kita kembangkan. Yang modul itu bagaimana respon ada masukan nggak? Misalnya kan dari modul yang kita kembangkan misalnya itu. Ya misalnya tampilannya kurang bagus misalnya kan. Kalau dari segi kepraktisannya kurang bagus, tidak bahasanya kurang praktis ya, tidak bahasa menyatu dengan bahasa siswa misalnya. Nah, itu kan tentunya ada hal-hal koreksi dari hal yang kita kembangkan seperti itu. Ya. Kemudian juga kita melihat komentar dan saran ya dari pola pengembangan ini. Kemudian yang terakhir untuk 4D ini adalah diseminasi ya, dissemination ya, penyebaran secara luas ya, penyebaran secara ya, uji luas, implementasi produk secara luas. Ya, bagaimana kita lihat juga nanti hasilnya, ya, kalau ini sudah bagus, sesuai dengan tujuan dan sebagainya, kalau Anda diperbaiki lagi. Ya, diperbaiki lagi. Kemudian, kalau sudah bagus, yang pada tahap akhir itu adalah kita akan mencetak dengan yang terbaik, hasil kesimpulan yang terbaik, kemudian dibukukan. Ya, kemudian bisa kita informasikan kepada, apa istilahnya, pada seminar-seminar internasional atau nasional misalnya, hasil penelitian kita ini bisa ya, penyampaian daripada produk-produk kita ini perlu kita sampaikan ya pada forum-forum yang sifatnya resmi lah istilahnya, yang diakui pada seminar-seminar begitu ya. Baik, itulah pengembangan untuk 4D ya. Ya, kemudian yang lain ya ini sudah kita bicarakan tadi, saya kira saya hanya meringkas saja. Kemudian yang lain lagi menurut model pengembangan menurut Sugiono ya, menurut Sugiono ini saya kira tidak jauh berbeda apa yang dikembangkan oleh Bob and Gould ya. Seperti misalnya di sini adalah potensi dan masalah. Nah, di sini juga kan analisis kebutuhan ya. Bagaimana kita menganalisis kebutuhan sebelum melakukan penelitian, mengumpulkan sumber dan bahan, kemudian mengumpulkan data. Ya, mengumpulkan data di sini ya sebanyak mungkin sebagai tahap awal ya. Jadi ada batu pijakannya ya sebagai apa baseline-nya begitu ya. Kemudian kita baru mendesain produk. Nah, desain ini langkah berikutnya, desain produk. Produk ini didesain kan. Nah, berdasarkan sumber-sumber tadi, berdasarkan keperluan-keperluan yang kita inginkan, baru kita validasi. Nah, kita validasi tentu kepada para validator yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya, ya. Misalnya media, ya ahli media, misalnya orang yang masalah keilmuan kimianya, ya orang ahli kimianya, ya ahli pembelajarnya, orang ahli pedagogiknya, misalnya kan. Nah, ini untuk validasi ya. Kemudian revisi lagi. Setelah saran-saran dari validator, kita revisi. Nah, setelah kita revisi ini, ya setelah kita revisi, kita uji coba lagi. Ini di sini uji coba produk. Gitu, uji coba produk. Kita lakukan revisi lagi di sini. Ya. Nah, baru kita lakukan uji coba lagi. Ya, pengkajian lebih jauh lagi. Ya. Jadi ini semacam seperti spiral ya. Jadi seperti spiral itu kita ada uji berulang gitu ya. Sehingga dalam perbaikan terus begitu. Ya. Dalam menurut Sugiono ini kan pengembangan daripada Bob and Gould juga sebenarnya ya. Kemudian langkah berikutnya adalah revisi produk lagi setelah uji luas. Ya, uji luas tentu sampelnya akan lebih banyak uji luas ini ya dibandingkan dengan uji terbatas tadi ya. Si uji coba produk tadi. Kemudian
revisi lagi di sini. Jadi banyak sekali revisi-revisi. Dalam rangka revisi ini kita bisa juga melakukan wawancara untuk menambah bahan atau masukan, ya, untuk mengkonfirmasi daripada hal yang sudah didapatkan di lapangan. Bisa kita lakukan wawancara untuk menambah, ya, secara kualitatifnya kita lakukan. Jadi secara kuanti kita lakukan, jadi kualitatif juga kita lakukan begitu. Nah, kemudian produk massa tadi kan sama dengan pencetakan dan sebagainya. Ya, kita buat semacam tulisan ilmiahnya atau semacam, ya, artikel ilmiahnya kita lakukan nanti seminar pada forum-forum nasional atau internasional, ya, hasil kajian kita ini. Jadi saya kira ini yang dilakukan oleh model pengembangan Sugiono. Jadi model pengembangan Sugiono ini saya kira hasil dari juga tidak lain dari penerjemahan dari Bock and Gould sebenarnya. Ya, ada 10 langkah. Oke, yang lain lagi ini sudah saya bicarakan tadi, saya ringkas saja, ya. 10. Nah, kemudian Dick and Carey. Nah, model Dick and Carey ini lebih mengarah kepada ke pembelajaran, ya, lebih banyak mengarahnya kepada, sedangkan Bock and Gould itu lebih luas cakupannya, tidak hanya pembelajaran gitu, ya. Kalau Dick and Carey ini mengarah ke sana. Jadi ada juga beberapa langkah untuk Dick and Carey ini, ya. Saya kira untuk produk Dick and Carey ini banyak dikembangkan, ya, untuk dalam hal kaitannya dengan pembelajaran misalnya, ya. Identifikasi tujuan. Di sini ada istilah identifikasi tujuan, ya. Dia ada 10 langkah juga di sini, sama dengan Bock and Gould, tapi hanya redaksinya, ya, identifikasi tujuan. Identifikasi tujuan ini tentu berkaitan dengan analisis kebutuhan. Hampir mirip juga dengan Bock and Gould sebenarnya. Jadi model-model ini sebenarnya, ya, kalau pada intinya itu, ya, mengacu kepada di awal di Bock and Gould tadi. Dick and Carey mungkin mengarah lebih kepada pembelajarannya, begitu, ya. Nah, kemudian melakukan analisis, dan biasanya standar kompetensi dasar yang digunakan di kampus pelajaran itu akan kita lihat, begitu, ya, kesesuaiannya dan sebagainya, ya, secara keseluruhan. Kemudian mengidentifikasi, ya, langkah tahap awal, ya, tingkah laku awal, ya, tingkah laku awal. Jadi tingkah laku awal mengidentifikasi kita, baik itu motivasi, pengalaman awal siswa itu bagaimana, yang kita lihat, ya, saya kira. Yang keempat yaitu merumuskan tujuan kinerja. Ya, yang keempat itu, ini merumuskan tujuan kinerja. Kemudian yang kelima mengembangkan tes cara patokan, ya, mengembangkan. Jadi instrumen ini sini kita gunakan, ya, instrumen yang sudah kita validasi itu kita gunakan untuk menguji, ya, misalnya bagaimana tentang soalnya dan sebagainya, ya, yang berkaitan dengan pengembangan. Kemudian yang keenam adalah pengembangan strategi pembelajaran. Nah, ini bagaimana mengembangkan strategi pembelajarannya, ya, untuk Dick and Carey, ya. Ya. Kemudian yang ketujuh mengembangkan apa istilahnya itu adalah memilih pengajaran, ya, bagaimana yang tepat itu. Kemudian mencari dan melaksanakan informasi, ya, dalam rangka mencari informasi, ya, yang berkaitan pelaksanaan information, ya. Kemudian yang ke-9 adalah revisi pengajaran, yang ke-10 adalah bagaimana mengembangkan evaluasi. Jadi sebenarnya setiap langkah itu ada evaluasi di dalam Dick and Carey itu, ya. Setiap langkah itu ada evaluasi terus. Ya, jadi ada 9 langkah saya kira di Dick and Carey ini, ya. Ya, namun yang pernah saya lakukan itu adalah banyak Bock and Gould, ya, itu yang karena lebih umum sifatnya. Nah, tapi insya Allah tergantung pada Bapak dan Ibu nantinya di lapangan, ya, apakah ini juga untuk memilih ini tergantung daripada apa yang kita teliti, ya. Oke. Nah, ini penjelasannya, saya kira bisa nanti dilihat lagi, ya, karena waktu. Nah, kemudian model pengembangan AD ini juga tahapan-tahapannya tidak lain adalah bagian pengembangan daripada Dick and Carey juga. Jadi diperkecil lagi, ya, cakupannya begitu, ya. Jadi ada berapa nih? Ada 5 langkah, ya, AD, ya. Yang pertama
ya. Nah, ini adalah analisis ya, Tuhan, kemudian juga desain, ya, bagaimana kita mendesain produk tadi, ya, bagaimana kita mendesain, merancang dan sebagainya untuk membuat draft tadi. Nah, setelah itu draft itu kita lakukan validasi, kemudian kita kembangkan development, ya, hampir sama juga kan, ya, model-model dengan model-model yang lain tadi. Kemudian kita kembangkan lagi, di sini dalam pengembangan ini terjadi kan revisi lagi. Ya, setelah itu kita lakukan implementasi, yaitu uji secara luas, ya. Kemudian juga ada evaluasi, ya, ada evaluasi juga. Ya, karena berkaitan dengan DNKD ini kan ada evaluasi. Tapi evaluasi ini sebenarnya dari tahap awal sudah ada evaluasi, tahap 1, 2, 3, dan 4. Ya. Jadi saya kira itu sebagai model yang kita kembangkan, ya. Saya kira itu hanya sekedar wawasan. Saya kira Bapak Ibu juga bagi yang pembelajar, saya kira sudah banyak melihat juga penelitian-penelitian yang berkaitan dengan asset development ini. Cuma Pak Rusman sudah punya ide, ya, saya kira, dengan Bung Spa juga, saya kira sudah bagus ini dengan kami tim, bahwa ini sangat bagus dikembangkan lagi penelitian R&D, karena kita sudah banyak dengan ketika, ya mungkin juga ketika itu sudah jenuh gitu ya, tindakan kelas itu sudah jenuh misalnya kan, sudah banyak yang tahu dan sebagainya, ya saya asset development ini, ya. Ya, saya kira ini aja, saya Pak Rusman mungkin bisa melanjutkan, saya sebagai pengantar, ya, untuk melakukan contoh-contoh yang berkaitan dengan penelitian R&D ini. Di sini nanti akan berbicara masalah real, ya, banyak yang Pak Rusman sampaikan nanti, yang real di lapangan itu bagaimana. Kalau saya masih tataran konsep. Terima kasih. Demikian Pak Rusman, silakan dilanjutkan, ya, karena kami tim ini ya saling mengisi, ya. Ya, makasih Pak Hamid. Halo. Ya. Terdengar ya, Pak? Terdengar ya? Halo. Ya, mendengar. Oh, dengar ya. Baik. Ya, langsung di sini aja Pak Rusman, anunya. Boleh, jangan stop share nggak Bapak? Okay. Ya. Stop aja ya. Ya, stop share. Ya, oke, silakan. Baik, Bapak Ibu, tadi kan kita sudah mendengarkan paparan Pak Hamid, ya, berkaitan dengan ya. Jadi dari sekian banyak itu kita coba ambil yang paling mudah gitu ya, yang lebih mudah dilakukan. Nah, tadi sudah juga kita share tuh semuanya di di chatroom, ya. Chatroom ada bahannya tadi yang kami sampaikan. Nah, lalu Bapak Ibu sekalian, mungkin para mahasiswa ini juga, ya. Nah, lalu masuk R&D itu adalah tadi adalah kita ketika menemukan sesuatu masalah di lapangan saya. Yang paling mudah gini, kita ngajar kan biasanya anggap aja pakai PBL, ya Pak Ibu, ya. PBL. Wajar misalnya tahapannya A, B, C, dan seterusnya. Nah, setelah itu sepertinya bagus saya masukkan ada kegiatan misalnya untuk mengamati video pembelajarannya, lalu di situ masalahnya apa, lalu diteruskan. Nah, itu kan perlu pengembangan tadi, Pak. Jadi dengan cara seperti itu, apakah nanti bisa kevalitan dari yang kita lakukan itu, kemudian bagaimana praktisnya, kemudian bagaimana keefektifannya, nah itu semua dilakukan. Nah, sebenarnya berkaitan betul Pak Ibu sekalian dengan kegiatan ketika kita ngajar, kemudian dikaitkan lagi dengan PTK sebenarnya. Jadi begini, tadi ada net assessment, ya, pada contoh tadi ada net assessment, atau kita share lagi dah, share ini seperti tadi. Bentar. Jadi share ulang. Oke, ini banyak nih. Yang mana yang masuk? Bukan, ya. Nah, ini. Nah, Bapak Ibu tadi kita lihat kan pada prinsipnya seperti yang disampaikan Pak Hamid tadi, mungkin Adi misalnya, ya, Edi nih. Nah, analisis dulu. Jadi analisis terkait apa? Nah, di situ biasanya kan kegiatan kita adalah ketika kita merefleksi awal dari kegiatan pembelajaran yang sudah kita lakukan. Sebagai contoh, kita ngajar, anggap saja ngajarnya. Nah, jadi pada saat kita ngajar, Ibu sekalian, pasti ada terus terjadi mungkin masalah, ya, di kelas itu. Ada anak yang memang bisa menyelesaikan, memahami konsep, kemudian bisa menerapkan, kemudian ada juga yang tidak. Dan oleh karena itu berarti ada masalah. Nah, ketika ada masalah itu,
bisa saja seorang guru ini kalau gini caranya untuk supaya mereka itu paham tentang ini, baiknya saya kasih semacam video pembelajaran. Nah, itu adalah bagian dari kita meng-create. Jadi dianalisis setelah ada apa, oh ternyata anak ini butuh A. Kemudian kalau gitu kita kasihkan tugas apa yang cocok supaya dia meningkat pemahamannya tentang konsep ini. Nah, lalu kita mikir lagi bahwa oh, kalau gitu apakah partisipasi anak ini akan meningkat atau enggak? Kita atau tambah bingung atau gimana? Nah, itu berarti disitulah kita memikirkan dari tahap analisis. Nah, kalau sudah oke, Bapak Ibu sekalian, maka kita akan masuk ke tadi desain ya. Nah, itu kalau di ID ini di desain misalnya. Itu ada learning objective, berarti kita harus ingat tujuan pembelajaran ini kita kaitkan dengan misalnya di kurikulum kita kan. Kurikulum di kimia misalnya materi laju reaksi ini apa tujuan pembelajarannya. Nah, lalu kita lihat bagaimana mengkreasi formatnya, aktivitas apa yang ingin dimunculkan, kemudian latihan-latihan apa yang ingin disampaikan. Nah, di situ juga kita akan memikir salah satunya desain ini adalah model apa yang kita pakai, gitu ya. Nah, itu hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan. Nah, lalu Bapak Ibu sekalian, silakan Bapak Ibu sekalian. Atau apakah ini sudah katanya sesuatu yang sudah dipahami bersama ya, bagus juga gitu ya. Misalnya kalau belum gitu di bagian mana itu. Ini sudah jam 3:30 ya, hampir. Baik, kita lanjutkan dulu sedikit. Materinya juga ada di tempat Bapak Ibu ya, Bapak Ibu sekalian. Kita lanjutkan dikit ya. Ini sekedar selesaikan dulu. Sorry, mana ini? Nah ini, Pak Ibu tadi lah. Ini tadi berkaitan dengan ini dulu, penerapan R&D ya, jadi penerapan penelitian pengembangan ini. Nah, misalkan kita mengembangkan ED tadi, ED 2 misalnya kan kelas sekian subjeknya. Nah, tahapannya jadi tahap analisis. Jadi Bapak Ibu pada tahap analisis ini adalah kita tadi diminta menentukan kebutuhan anak itu apa. Jadi masalah yang terjadi di dalam pembelajaran laju reaksi itu apa. Mungkin saja dia pada saat memahami faktor apa namanya, apa itu konsentrasi misalnya konsentrasi terhadap reaksi masih lemah, berarti dia perlu apa ini kebutuhannya. Nah, apa yang akan diajarkan, jadi kita harus mengajarkan bagaimana caranya, kompetensi apa yang diharapkan dan seterusnya. Nah, ini kita analisis, jadi kita ingin merilis bagian-bagian mana yang menjadi kebutuhan si pembelajar, si anak didik itu. Nah, setelah selesai, lalu kita juga akan melakukan desain tadi. Jadi mengidentifikasi kebutuhannya karena sudah dianalisis tadi bahwa kekurangan di sini perlu ini gitu ya. Langkahnya apa saja dalam mendesain pembelajaran. Nah, kemudian kegiatan di tahapan desain ini ya merumuskan tujuan pembelajaran, berarti kalau kan apa namanya itu indikator pencapaian kompetensi ya. Tapi sekarang udah apalagi ini Merdeka Belajar saya belum masuk ke dalam lagi. Tapi katanya kalau salah itu berkaitan dengan ini aja kan, penguatan Pancasila dan karakter ya, itu yang penting. Nah, kemudian menentukan materinya, strateginya, modelnya, evaluasinya apa, menggunakan apakah esai atau objective test misalnya, kemudian sumber belajarnya apa aja, dan bisa kan nanti dengan video, dengan perangkat modul dan seterusnya. Di situ desain. Nah, kemudian kita melakukan pengembangan Bapak Ibu sekalian. Nah, pada saat pengembangan ini, jadi pengembangan langkahnya adalah kita membuat ya, mengolah misalnya kalau di sini ini misalkan digunakan video. Nah, ketika mengembangkan video pembelajaran misalnya karena terkaitan dengan besok kan itu berkaitan dengan video script dan filmora misalnya. Nah, ketika pembelajaran itu tambahkan video supaya memahami bagaimana laju reaksi gitu kan, pengaruh dari suhu misalnya akan kelihatan nanti seterusnya. Nah, ini maka video yang dikembangkan itu nantinya pengembangannya ini perlu divalidasi tadi. Kemudian juga divalidasi oleh para pakar untuk mengetahui betul-betul perangkat video ini baik dari segi kualitas gambar, dari segi kejelasan berbicara, kemudian prolognya, kemudian juga dari tampilan kata-kata yang mengalir di situ ya, dan juga kejelasan dan kejelihan. Artinya di sini kalau bikin video biasanya memang prosesnya juga adalah berkaitan dengan editing ya Bapak Ibu sekalian, juga piranti peralatan.
peralatan kita makin baik gitu, maka kualitas gambar juga bagus dan seterusnya. Nah, ini akan divalidasi oleh para pakar. Nah, di sini jadi pengembangan itu akan divalidasi. Misalnya ada yang 3 orang, ada yang 5 orang, tergantung nanti apa namanya yang kita ingin pakai itu untuk melakukan pengujian validasinya gitu ya. Maka kegiatan pada tahap pengembangan ini nanti adalah produk video misalnya kan yang belum tersedia yang bersesuaian dengan konsep laju reaksi. Nah, ini kemudian implementasi ketika sudah dikatakan valid ya secara pakar tadi, jadi istilahnya apa namanya professional judgment-nya sudah oke, kata pakar nih bagus, ini ada tambahan-tambahan di mana setelah di ya, kata kita di ini ya direvisi gitu, nah diperbaiki saran-saran mereka, maka kita masuk ke tahap implementasi. Nah, tahap implementasi video ini pun misalnya ini kan karena video nih contoh di sini, maka kita bisa uji terbatas gitu ya. Uji makan tadi ada situ. Jadi mungkin uji perorangan juga boleh kalau di Tesmer itu ya. Jadi ada uji perorangan, uji 3 orang, kemudian bagaimana videonya, kejelasannya. Nah, kita minta kepada mereka itu untuk para peserta didik tuh memberikan tanggapan terhadap video itu. Mengertikah Anda dengan ini, dengan adanya video ini, tanpa pahamkan dengan materi dan seterusnya. Nah, itu uji namanya uji terbatas ya, uji yang perorangan tadi, uji perorangan. Nanti ada uji yang apa namanya uji skala kecil ya, skala kecil 5 orang misalnya kan. Nah, 5 sampai 8 orang siswa. Nah, ini tahapannya gitu Pak. Jadi implementasinya nih, jadi ada yang pada saat 5 orang tadi kita lihat lagi bagaimana tanggapannya dan seterusnya. Dan hasilnya juga pada saat pembelajaran dan ditemukan nanti kayak hasilnya. Nah, kemudian ada dalam uji skala luas. Luas itu mungkin satu kelas bisa sampai, kalau kelas kita nih berapa ya, SMA ini 25 ya, 25 sampai 8 orang misalnya. Nah, diujikan lagi. Nah, kalau nanti ketemu bahwa pada uji tahap apa tadi perorangan ini hasilnya begini, kemudian pada tahap uji skala kecil hasilnya juga bagus gitu, pada tahap berikutnya yang uji luas ternyata hasilnya juga baik, dan berarti apa pengembangan yang kita lakukan terhadap video ini bagus gitu. Karena dengan memahami konsep reaksi, dan di samping itu juga mereka kalau setelah melihat dari video pembelajaran akan lebih mudah untuk mengajarkan praktikum. Nah, itu berarti ada video pembelajaran di dalam kegiatan pembelajaran itu sangat baik. Nah, begitu Bapak Ibu sekalian, langkah-langkah yang dilakukan. Kalau tidak, maka setiap kegiatan itu ada tahap akhir ya, tahap evaluasi. Ya, ketika semua kegiatannya, maka kita lihat hasilnya. Nah, tahap evaluasi ini nanti keefektifannya bagaimana, ya kan, baik secara eksternal maupun internal. Nah, jika ada masalah lagi, mungkin ada aja perbaikan kadang-kadang di dalam pengembangan videonya, maka di situ juga ada tambahan. Nah, di samping itu, di samping memperbaiki apa namanya perangkat video pembelajaran juga dari evaluasi berkaitan dengan konsep edukasi peserta didik, kita lakukan evaluasi yang bersangkutan antara lain adalah kita melihat hasil dari data kevalitan, jadi validitasnya. Nah, tentunya untuk validasi ini kita akan lihat apa yang kita validasi, perangkat pembelajarannya, berarti berkaitan dengan RPP. Nah, di validasi RPP-nya misalnya kita menggunakan model PBL, nah sintak PBL itu harus muncul kan di dalam langkah-langkah pembelajarannya. Nah, kita lihat. Nah, kemudian lembar validasi instrumen penilaian, berarti kita kan sudah lembar validasinya itu bagaimana, cocok enggak dengan apa yang akan dinilai gitu. Kita lihat juga, dan lembar validasi lembar validasi LKPD. Nah, LKPD-nya apakah juga bersesuaian dengan indikator pencapaian kompetensi gitu Pak ya. Nah, kalau instrumen penilaian itu validasi berkaitan juga sama tujuannya ke indikator pencapaian kompetensi. Nah, ini sangat penting Bapak Ibu sekalian, karena hasil dari beberapa riset ternyata ya, antara LPP yang kita bikin, kemudian instrumen yang digunakan untuk menguji mahasiswa yang malahan kurang, yang seharusnya kita evaluasi sampai mengkreasi, ternyata di instrumennya tidak sampai ke situ. Nah, ini juga bagian dari uji kevalitan Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau uji kepraktisan tadi bagaimana? Misalnya kalau misalnya apa sulit kan? Ya, ada hal baru gitu. Ini itu kadang-kadang juga ada sedikit kelupaan, sampai lupa gitu. Karena waktunya, apalagi kemarin tuh riset anak-anak ini sedikit banyak kendala juga adalah berkaitan dengan waktu Pak di lapangan. Ya kan, di lapangan itu
masa COVID ini cuma 30 menit kalau nggak salah diberi waktu, sedangkan ya harus dikejar kan banyak itu. Nah itulah di sini perlu tantangan bagaimana mengkreasi agar dengan waktu yang singkat itu bisa dilakukan. Disinilah pentingnya tadi ada link-link misalnya pembelajaran, baik video pembelajarannya, kemudian juga materi-materi yang biasa kami para mahasiswa bikin dengan modul, ini sangat membantu para siswa untuk lebih cepat mempelajarinya. Jadi di kelas itu sifatnya hanya adalah sedikit instruksional, kemudian panduan-panduan singkat untuk siswa belajar lebih mandiri. Nah ini guru tadi akan lihat, enak enggak dengan seperti itu dilakukan. Nah, kemudian kepada siswanya kita lakukan praktikannya kepada siswanya kita tentukan juga responnya gimana dengan pembelajaran ini, ada apa misalnya kan, apa yang berbeda. Kemudian uji praktisan ini tidak lain adalah nanti kita ingin tahu bahwa produk hasil riset tadi ya seperti yang di dalam kelas ini kira-kira dengan desain yang dibikin tadi Bapak Ibu sekalian, dengan RPP yang dibuat demikian rupa, LKPD-nya yang ditambahkan tadi, video pembelajaran juga ada di link LKPD-nya misalnya. Nah itu apa? Membantu atau tidak terhadap pemahaman siswa terkait dengan materi pembelajaran yang dilakukan. Ini kepraktisan. Kemudian uji keefektifannya tentunya nanti berkaitan dengan pembelajaran itu dari hasil tes ya, Jadi nanti akan dilihat bagaimana hasilnya terhadap hasil belajar siswa. Nah kalau ternyata betul-betul ini dengan desain yang diberikan tadi, ini memberikan dampak positif terhadap belajar, maka itu efektif. Nah, nanti tinggal pengujiannya jangan Pak Ibu ya. Nah, instrumen penelitian tadi bisa berupa angket, bisa alat tes ya, instrumen tes. Nah kemudian kalau mengenai KKN ya tentunya Bapak Ibu sekalian sesuai dengan masing-masing mata pelajaran dan juga sekolah ya, sekolah masing-masing. Biasanya kan seperti yang ada di sini, jadi besar 65% ya KKN. Secara individu, kemudian secara klasikalnya bisa 75 sampai 80%. Kemudian ada sekolah-sekolah maju 85% gitu kan, baru ketuntasan klasikalnya jalan gitu ya. Nah, analisis kevalitan ini silakan ada rumus seperti ini, nanti bisa dilakukan Bapak Ibu sekalian. Lanjut, ini nilai rata-rata, nanti dihasilkan tadi cara menghitungnya ya. Itu akan masuk di rank mana gitu. Nah, jadi kalau ini berkaitan dengan tadi validasi misalnya dengan professional adjustment tadi ya. Nah, kemudian kepraktisan bisa dilihat nanti hasilnya kayak apa pada saat kita dari hasil angket gitu ya, gimana hasilnya. Kemudian pada saat kawan-kawan mengajar, nah itu dilihat maka bagaimana hasilnya, itu akan ditotal bahwa bagus gitu tidak. Keefektifan juga demikian Bapak Ibu. Ini contoh yang lain ya, yang hasil penelitiannya misalnya EDI. Ya. Nah, analisis tadi, pada tahap analisis, misalnya analisis kebutuhan, nah ternyata standar perangkat pembelajarannya nanti, nah ini kan berkaitan dengan lihat ya hasilnya misalnya. Itu analisis kebutuhan, keterangan baca, belajar menggunakan teknologi, menggunakan mengolah informasi, bekerja sama dan lain-lain gitu ya. Dan analisis kebutuhannya ini yang diperlukan. Kemudian kondisi sekarang bagaimana posisinya. Nah, belum jelas komponen keterampilan informasi demikian tadi, dan instrumen penilaiannya juga istilahnya kurang baik itu kan, tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dari keterampilan yang diinginkan. Nah, lalu kita bikin perangkat yang bisa mengarah ke sini tadi. Nah, lalu kita bikinlah perangkat, misalnya menggunakan LKPD, ICT, berbasis kearifan lokal, serta instrumen penilaian peserta didik. Nah, ini kita bikin. Nah, hasil analisis materi ya kita hubungkan dengan tadi kompetensi dasar kita apa, kan ada di kurikulum, kita lihat, nah apa yang diinginkan. Oh, ternyata di situ ada mengenai pemadaman listrik, menganalisis sifat elektrolit, ya, mengelompokkan organ elektrik kuat lemah dan seterusnya, dan kemudian merancang percobaan dari air banjir dalam bentuk gambar. Boleh. Nah, ini kan cara-cara. Ini berarti nih kalau sudah seperti ini IPK-nya kita pasti ada C6 kan. Merancang itu berarti sudah meng-create di situ. Nah, C4-nya juga ada
Nah, di sini Pak, IPK ini kadang-kadang juga kawan-kawan ketika kegiatan PPG masih lemah. Jadi di IPK ini penting sekali bahwa kita ini nanti akan yang kita uji itu ini ya kan, kita akan jadi patokan untuk bikin instrumen penilaian itu dari IPK ini. Nah di sini kadang-kadang yang tadi tidak sinkron. Dulu yang penting Pak kami dapat nilai, gitu. Dapat nilai untuk sekolah. Yang parah lagi adalah kalau misalnya di sekolah itu sudah ditetapkan standar minimalnya anak itu lulus misalnya, kan ini yang parah tuh gini, apalagi masa COVID ya, 75 atau 80 nilai minimalnya. Nah, ketika nilai mereka di bawah itu tetap nilainya 75 atau 80. Nah, ini yang kasihan kan para guru yang ngajar baik dan nilainya dengan bagus, memang ini tidak sudah dia bisa membedakan ini yang pintar dan yang enggak. Tapi ketika nilainya tadi dinaikkan semua seperti itu, nah ini akan tidak bagus lagi ya Pak untuk mutu lulusan ya, untuk lulusan kita. Apalagi pada saat PPDB, masing-masing sekolah pasti berlomba Pak, yang akan misalnya dari SMP ke SMA. Nah, tentunya SMP ini akan memberikan nilai yang bagus-bagus, apalagi sekarang kan ujian sekolah saja. Nah, ini alangkah baiknya mungkin kita kembali ke zaman tahun berapa itu? Tahun 81, 82, Pak. 81, 82 itu kita ini ketika mau masuk SMA, B, C, dan seterusnya, masing-masing sekolah ini ngetes lagi. Jadi dites lagi kan, artinya tes masuk sekolah itu. Ketika dites itu dengan soal-soal tertentu, nanti sudah akan kelihatan tinggi, tapi ternyata grade-nya sangat jauh di bawah dibandingkan yang nilainya biasa-biasa. Nah, kenapa? Karena tadi standar tiap sekolah itu beda dalam memberikan penilaian, itu kelemahannya di situ. Nah, ini mungkin bisa saja Bapak Ibu sambil dibaca ya, kita bisa diskusikan Pak Ibu ini berkaitan ini. Oke, ini satu hal. Nah, kemudian ini ada contoh dari anak-anak ya, anak-anak yang kemarin mungkin yang tadi ya, yang tadi. Contoh nih anak kita Pak melakukan sebentar. Nah, ini contoh ketika anak terlihat ya. Ini baru tadi ujiannya, salah satu anak tadi. Dia mengembangkan komik, Jadi komik berbasis model GPS ya, pakai 3D page flip profesional. Nah di sini fungsinya apa? Gitu. Ternyata masalahnya kita lihat ternyata dia masalahnya Pak agak bosan, gitu kan, kurang menarik kita minatnya dan seterusnya. Ini dari apa yang dilihat di kelas ya, di lapangan di kelas mereka. Ini yang lalu ceritanya nih anak ini. Nah lalu dari situ dia perlu media kayaknya Pak, sepertinya dengan media, karena dengan saya tanya kok tadi itu pakai ini kan, saya pakai HP ya Pak, di sana punya HP semua, walaupun di daerah yang jauh. Nah kalau gitu dia lalu bikin ini tadi Pak, bikin komik ya sekarang. Jadi komik berbasis GPS itu contohnya ini. Nah itu latar belakang, kemudian dia perumusan masalahnya sama Pak. Kalau kita nanti pengembangan seperti ini, jadi nanti bagaimana? Jadi apa yang kita kembangkan, misalnya kan, ini kita kembangkan itu misalnya, salah tadi, yang ide kita tadi kan, mengembangkan komik misalnya. Nah, ketika komik itu, saya model yang saya pakai kayaknya bagusnya model GPS misalnya. Mungkin ada ini ya, terima kasih. Terus, dan lalu yang perlu dinilai pada penelitian pengembangan itu ada 3 Pak. Jadi validitasnya apa, praktikalitasnya. Praktikalitas ini berarti praktisan tadi dari produk yang kita kembangkan. Si anak ini tadi kan akan mencoba
dia mencoba mendesain komik dalam bentuk elektronik. Jadi kan e-komik, nah, pakai model CPS. Berarti nanti langkah-langkah di komik itu adalah pakai model CPS. Nah, 3D-nya itu adalah berkaitan dengan apa namanya tuh aplikasi yang digunakan dalam mengembangkan e-komik itu. Lalu kepraktisannya diuji, dan kemudian efektivitasnya gimana. Nah, ini Bapak Ibu sekalian contoh nanti kalau kita dalam melaksanakan pengembangan. Nah, tujuannya pasti kan kalau rumusan masalah pasti tujuannya mengarah kepada rumusan masalah. Manfaatnya silakan kan banyak ini. Kemudian definisi operasional berkaitan peneliti menjelaskan definisi operasional pengembangan apa, komik itu apa. Nah, komik tadi berbasis elektronik, gambar, teks ya, berisi informasi-informasi yang berkaitan dengan materi pembelajaran yang dibaca khusus oleh siswa ya. Nah, model CPS jelas model pembelajaran. Kemudian tadi di situ masalahnya memecahkan masalah masih lemah gitu. Kemudian minat belajarnya juga kurang. Nah, karena itu digunakanlah model e-komik tadi. Nah, ini Bapak, kemudian ternyata yang bermasalah di reaksi redox. Nah, di situ salah satu materinya ini yang bermasalah. Nah, spesifikasi produk yang diharapkan nanti yaitu berupa media. Jadi media pembelajaran yaitu e-komik tadi. Dengan e-komik tadi di situ apa hasilnya? Di situ nanti ada cerita ya, cerita di dalam komik itu, ada gambar, ada video, juga soal-soal latihannya yang dikemas oleh anak kita ini tadi. Nah, tentunya di situ apa yang sudah dibikin ini, produk yang dibikin ini, kira-kira valid enggak, praktis tidak, atau efektif enggak. Nah, ini akan diuji, Pak. Itu. Nah, bahan kajian nih masalah anunya dia pakai ED nih. Nah, komik tadi apa? E-komik, kemudian model CPS, ya, kemudian lagi 3G tadi, 3D picture nanti gimana, ya. Nah, ini di sini juga ada hasil penelitian dan juga kelemahan-kelemahannya juga diuraikan. Nah, kemudian untuk redox ya, reaksi redox, kita tahu bahwa peristiwa yang ada di sekitar ini faktanya kadang-kadang juga kurang banyak dimasukkan di dalam pembelajaran. Oleh karena itu, bagaimana nanti dengan komik tadi akan dilihat fakta keseharian, kemudian dihubungkan dengan konsep-konsep, kemudian prosedural yang ada. Penelitian relevan yang sudah dilakukan orang, ya. Nah, ini berapa, kemudian kerangka berpikirnya seperti tadi, bahwa solusi untuk mengatasi masalah tadi adalah mengembangkan e-komik, misalnya CPS berbantuan 3D. Nah, ini Pak, tahap metode penelitiannya. Jadi analisis. Di situ analisis awal akhir, jadi analisis peserta didik, analisis tugasnya kayak apa, analisis konsep, dan seterusnya, termasuk prosedur materi pembelajaran nanti kayak apa, gitu, dan analisis tujuan pembelajaran. Nah, yang berikut dari desain yang diharapkan nanti berhubungan dengan e-komik tadi, berbasis model CPS. Di samping itu adalah menyusun alat tesnya, pemilihan media, dan desain produknya. Halo? Terdengar? Sorry, ini bicara. Terdengar, Pak. Kadang-kadang bisa hilang anunya nih, Iya. apa itu? Apa kita nih? Bisa putus, Pak. Mikrofonnya ini bisa putus. Bagus, gitu. bagus saja, Pak. Bagus. Alhamdulillah, sip. Nah, ini lalu kan model pengembangan dilakukan tadi masih kan rancangan akhir tadi produknya adalah e-komik ya kan, elektronik komik berbasis ini. Nah, implementasi ketika di proses implementasi tadi ini Pak ada uji terbatas. Jadi uji terbatas tadi kan kalau di ini uji terbatas bisa, kalau biasanya di ED ini ada uji kelompok kecil, kemudian uji luas itu saja juga bisa. Jadi 8 orang, kemudian ke kelas langsung boleh gitu kan. Jadi bisa. Nah, dengan demikian itu akan melihat nanti tadi ke apa? Pada tahap di situ akan melihat kepraktisan dan keefektifan dari metode dikembangkan. Nah, tahap evaluasi nanti tidak lain Bapak Ibu sekalian, ini adalah berkaitan dengan apakah di mana yang perlu diperbaiki dari rancangan e-komik itu yang mungkin tidak membantu memahami materi redox tadi.
Nah, kalau misalnya ada hal baru, misalnya menambah-nambah, istilah nanti media ini terus berkembang untuk diperbaiki. Nah, kalau sudah oke, maka tahapan-tahapan atau langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti ini tadi bisa dikembangkan pula untuk materi-materi lain. Jadi sebagai media berikutnya. Begitu Pak, contohnya ini 3D sampling, ini bisa nanti jadi bagian juga yang bisa tambahan bagi kita ya untuk belajar. Demikian, mungkin ini bisa menambah apa dia tambah terbuka lah. Terima kasih, silakan. Sampai sini moderator boleh dilanjutkan. Baik, terima kasih kepada Bapak Abdul Hamid dan Bapak Rusmansyah atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat tadi. Untuk sesi selanjutnya itu kita akan membuka sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu. Mungkin dari penyampaian tadi masih ada yang kurang paham, bisa ditanyakan dengan mengaktifkan mic-nya dan memperkenalkan dirinya. Saya persilakan Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum Saukil Pak dari Manchester. Okay. Ini Pak cukup menarik Pak ya untuk penelitian dan pengembangan. Cuma tadi kalau ada salah ulang menyimak dari paparan yang diberikan oleh Bapak Haji Abdul Hamid, penelitian dan pengembangan ini kayaknya sedikit berbeda dengan Pitika. Katanya tadi Pitika sudah jenuh gitu ya, sudah banyak. Ini model baru Pak? Apakah ini nanti bisa diarahkan ke PPK atau makalah ilmiah Pak? Karena kita ini kalau pada akhirnya kita ingin kredit poin untuk guru, itu yang tersedia di sasaran kinerja pegawai itu kan cuma PPK sama modul aja atau makalah ilmiah gitu Pak. Okay. Untuk hal yang lain ini perlu ya memang agak baru lagi nih Pak, istilah-istilah asingnya ini lumayan gitu. Demikian Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak Hamid ya. Silakan. Ya, harus langsung. Baik. Berkaitan Jadi gini. Kredit. Oke, terima kasih Pak Sokel. Jadi ada informasi. Jadi memang kalau di dalam penilaian angka kredit ya, FAK itu PTK Pak ya. Nah, lalu bisakah ini didesain jadi PTK, gitu kan? Nah, ini bisa Pak. Jadi pada tahap implementasi nanti, kan tahap implementasi kita cek tadi ya. Mana ini? Kan kita sudah bikin tadi Pak ya, bikin perangkatnya kan semua sudah kita buat gitu. Nah setelah kita buat, kita tinggal implementasi tadi kan. Nah pada tahap implementasi itu, nantinya itu bisa di PTK-kan. Gimana cara PTK-nya gitu kan? Kita PTK itu adalah kita memberikan tips ya, betul Pak ya? Memberikan tindakan, ya tindakan. Nah, pada contoh yang saya tampilkan terakhir tadi, ini ekomik kan? Iya. Kenapa? Ini malah jadi dua penelitian dapat sebenarnya Bapak. Jadi riset pengembangan satu, selesai semuanya itu. Nanti ambil bagian implementasi itu. Bagian implementasinya jadi ambil, ditarik keluar gitu, itu PTK Pak. Kenapa bisa dibikin PTK? Judulnya kita ubah. Kalau yang tadi kan judulnya, ini kita share sekali lagi lah. Supaya lebih paham. Ini tadi. Oke. Ini tadi ya. Nah, kita kembali sini. Kalau judulnya seperti ini satu judul penelitian pengembangan. Memang beda Pak Sukil ya. Ini penelitian pengembangan. Penelitian pengembangan riset dan development itu fungsinya apa? Ini adalah tips untuk meyakinkan bahwa betulkah ekomik ini kalau kita susun berbasis model CPS, bantuan Triki ini dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Gitu kan? Nah, tapi untuk meyakinkan bahwa desain ekomik ini bisa demikian
dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dalam belajar redox, dan juga meningkatkan minat. Nah, ini perlu divalidasi. Jadi tidak langsung seperti kita misalnya ada ide ya, wah kayaknya nih model mengajar ini saya mau tampil ini. Nah, ketika ide kita masuk ke dalam proses pembelajaran itu sebenarnya belum divalidasi kan, Pak? Belum divalidasi. Nah, oleh karena itu sebenarnya sebelum masuk PTK ini dulu. Jadi kita bisa ada tindakannya Pak, kembangkan ini ekomik dulu. Ekomik kita kembangkan, nah setelah kita kembangkan, maka nantinya hasilnya validitasnya, oh ya betul nih, bagus validitasnya. Kemudian kepraktisannya ketika kita coba sedikit-dikit tadi, ternyata praktisannya baik dari guru maupun dari siswa tadi kan, tanggapannya bagus. Kemudian dari apa lagi, keefektifannya, hasil belajarnya jadi, ini kalau kan kemampuan pemecahan masalahnya dan minat belajarnya jadi bagus gitu kan hasilnya. Nah, ini adalah pengembangan. Bagaimana narik ke PTK? Bisa. Caranya adalah perangkat ini tadi, RPP-nya, ekomiknya kita ambil kan gitu ya. Nah, kita tambah lagi Pak, ngajar satu kelas. Ini kan kelas untuk apa tadi, kelas untuk ini, untuk pengembangannya kan, pengembangan tadi. Nah, satu kelas tambah itu adalah implementasi Pak. Jadi implementasi dari ekomik ini. Jadi bahasanya kan meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dan minat belajar peserta didik ya kan pada materi ini melalui ya kan, nah, pembelajaran berbasis ekomik, misalnya kan pembelajaran ekomik berbasis ini ketika Pak. Kan jadi kita mengembangkan produk ini, kita mainkan dulu, ternyata kita uji kepalitan, kepraktisan, keefektifannya jalan, oke sudah dapat nih hasilnya bagus. Nah, bisa dengan apa tadi kita lakukan kalau ada perbaikan, refleksi, evaluasi dibaiki, hasilnya bagus. Nah, ini bisa diterapkan lagi di kelas lain dalam bentuk PTK. Judulnya kita ubah. Itu Pak. Jadi bisa Pak. Nah, ini apa? Dapatkan itu. Nah, lalu apakah ini bisa ditulis? Nah, tulis saja 2 buah ini. Jadi satu tentang ini, artikelnya ini, satu tentang artikel PTK. Jadi PTK itu dapat di sini juga sebenarnya ya, kalau apa namanya, tim penilai itu paham. Seperti dikatakan Pak Hamid tadi bahwa penelitian tuh sampai 10 jenis lebih kan. Jenis penelitian tuh, pendidikan. Nah, jadi tidak ada sesuatu yang harus PTK, enggak, mestinya. Penelitian pengembangan iya, kuasi eksperimen iya, deskriptif kualitatif iya juga kan. Nah, kemudian apalagi penelitian tadi PTK-nya sendiri bisa, lesson study juga bisa, sebenarnya masuk semua tuh. Malahan kan kalau guru-guru yang sedang apa istilahnya yang rajin, dia best practice-nya tuh ya di situ ya, best practice-nya juga bisa. Nah, cuman masalahnya di tingkat kawan-kawan yang berkaitan dengan ini, dengan penilai itu kadang-kadang pokoknya BTK gitu. Nah, tapi tidak berkecil hati. Kita tadi kalau bisa mengembangkan ini, kita bisa langsung ke PTK, lalu kita buat artikel. Ya, kita buat artikelnya. Nah, ketika dibuat artikelnya, maka sudah berapa itu? Jadi artikel, nah insya Allah nanti kan artikel ini, jadi ketika tujuan kita Bapak Ibu sekalian, kita bisa nanti melakukan riset pengembangan ini bersama-sama, kemudian kita coba, kemudian divalidasi hasil yang nanti Bapak Ibu garap, bisa aja nanti berkelompok, gitu kan, kita garap. Nah, ketika berkelompok pun ini akan menghasilkan misalnya 3-4 orang dengan ide yang sama, tapi sekolah yang berbeda, sudah beda Pak. Jadi berbeda. Jadi malah enak bergabung. Jadi nantinya ketika Pak Sokil ngajar di MAN 3, yang lain 3 orang ada jadi sebagai observer. Kan jadi saling ini, karena gantian, walaupun dengan topik yang sama. Topik yang sama, tapi sudah beda dari segi sekolah yang dipakai. Itu sudah beda, Pak. Malahan itu akan jadi payung. Jadi payung penelitian. Dari 4 sekolah, 4 guru yang berbeda, model yang sama, ternyata ditemukan, di sekolah A bagus, sekolah B bagus, sekolah C nggak bagus, ada apa. Nah, itu ditarik lagi, bisa jadi satu artikel baru.
Oh, ternyata kenapa di sekolah ini tidak bagus, dicek lagi, berarti di situ karakteristik peserta didiknya gimana gitu, dan seterusnya lah, banyak hal yang bisa dikejar itu. Begitu Pak Sokil, mungkin kalau ada yang kurang bisa saja ditanyakan lagi. Nih. Terima kasih Pak Anggi, cukup jelas. Ya. Nah, jelas. Terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama. Oke, baik. Terima kasih kepada Bapak Haji Rusmansyah dan Pak Saukil atas pertanyaan dan jawabannya. Saya buka kembali, dipersilakan. Silakan, mahasiswa juga silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farid dari SMA 1 Sungai Pandan. Oh ya, gitu. Farid. Saya pengen menanyakan yang terakhir tadi Pak, masalah PTK tadi. Jadi bisa diterapkan pada subjek yang berbeda. Ya. Kemudian ketika dibuat PTK-nya itu biasanya kan nanti penilai ada melihat latar belakangnya segala macam, dasar teorinya. Loh kok ini banyak kelihatannya mirip-mirip dengan Ampun Orang. Nah, seolah nanti jadi plagiat loh. Untuk mengatasi yang seperti itu gimana Pak? Baik. Nah, ini terima kasih Pak ya. Jadi gini, nanti yang paling biasanya plagiasi itu akan dicek orang pada latar belakang. Kalau masalah pustaka, pasti semua pustaka itu tidak mungkin tidak sama. Ya. Nah, pustaka ya. Metode penelitian juga demikian. PTK pasti gitu-gitu aja. Metode penelitian kan 4 itu. Plan, ya kan, kemudian action, reflection, ya, seterusnya evaluation. Nah, itu sama. Nah, yang membedakan itu adalah di bagian apa? Di bagian latar belakang, ya kan, latar belakang masalah, dan di pembahasan nanti. Nah, di situ yang perlu nanti 4 orang tadi. Pasti beda nih latar belakang di sekolah A, B, C itu. Ya. Akan beda. Nah, itu akan dapat, pasti beda. Nah, kadang-kadang tadi penilai itu, makanya jangan terlalu sensi lah istilahnya. Wah, ini sama, belum tentu. Ketika orang beda pas tempat penelitian itu sudah beda, pasti karakteristik peserta didiknya, kemudian yang dihasilkan. Nah, kemudian nanti kalau memang agak mirip juga Pak ya, kita bisa melakukan dengan pola istilahnya tuh kalau di dalam Turnitin itu kan praprase ya Pak ya. Jadi kita bahas mungkin di bagian apa yang kita bedakan cara membahasnya, pasti beda. Itu beberapa kiat yang bisa dilakukan Pak. Kemudian judulnya juga bisa dibedakan Pak. Nah, judulnya beda. Iya, oke. Silakan yang lain lagi kalau ada masalah. Ya, terima kasih Pak. Ya, ini yang menjadi agak kurang paham itu untuk saya seperti ini Pak. Kalau P3 itu ada menggunakan siklus, minimal 2 siklus itu untuk P3. Katanya juga makalah yang disikluskan itu Pak untuk P3. Nah, kemudian apakah di sini untuk Ecomek ini juga mempergunakan siklus Pak? Tentunya mempergunakan statistik. Apakah juga seperti itu Pak? Baik. Jadi gini ya. PTK itu kalau bahasanya di dalam metode penelitian itu kan minimal 2 siklus gitu ya Pak. Gitu kan. Nah, baik. Yang pertama yang ingin saya sampaikan gini. Itu secara teoretiknya gitu ketika kita membuat proposal. Nah, lalu yang kedua adalah PTK itu namanya penelitian tindakan kelas, tindakan. Jadi dalam hal ini guru itu sebagai dokter ahli, gitu ya, dokter ahli yang tahu betul nih sakitnya apa. Misalnya tadi di laju reaksi biasanya 4 kali ya, 4 kali masuk ya misalnya. Nah ya, Pak Udin ya, 4 kali masuk. Ya. Itu yang normal. Yang normal itu 4 kali masuk. Dalam 4 kali masuk ini ternyata ada masalah pada kita saat pembelajaran dulu kan. Ternyata serapan pengetahuan mereka terhadap konsep itu cuman kurang menggembirakan lah gitu. 4 kali masuk. Padahal ada yang salah, ada yang sakit. Lalu kita coba anggap aja dengan Ecomek ya kan. Jadi komik tadi belajarnya supaya menarik, supaya paham gitu. Nah, ini yang bagus adalah
PTK itu syaratnya minimal maksimal tuh 4 kali masuk, 4 kali maksimal, 4 JP juga, 4 jam pelajaran maksimal. Kalau lebih sampai 6 berarti bukan tidak efektif lagi itu yang kita gunakan. Itu satu yang kita samakan persepsinya. Nah yang kedua, kalau misalnya mahasiswa atau guru bisa melakukan dengan apa tadi e-komik ataupun dengan tips yang disampaikan ini, oh ternyata ini bisa 3 kali masuk, bagus. Artinya sangat efektif itu dipakai, digunakan. Nah, apalagi bisa 2 kali misalnya kan, wah hebat lagi gitu. Nah kenapa bisa 2 kali? Ternyata dia menggunakan model jigsaw. Misalnya kan di ini, kenapa dengan jigsaw ada kelompok asal, kelompok ahli kan? Kelompok asal, kelompok ahli. Nah, lalu misalnya ada 4 kan, di situ ada 4 yang kita itu kan ada konsep laju reaksi, kemudian ada faktor-faktor mempengaruhi laju reaksi kan gitu ya. Nah, di situ bisa aja 2 kali atau 3 kali masuk. Nah, yang pada saat faktor-faktor laju reaksi dibagilah dalam kelompok ahli, kelompok apa tadi? Ini apa lupa saya ini, kemolarannya apa tuh? Molaritas ini terkait dengan itu, kemudian berkait dengan suhu, kemudian apa lagi? Ingat deh, suhu, katalis ya. Nah, satu lagi faktor laju reaksi itu. Luas permukaan. Tekanan volume. Ya. Nah, jadi itu bagi kelompok ahlinya. Nah, itu juga akan mempercepat karena pernah kita coba dengan para mahasiswa, ternyata dengan demikian pembelajaran PTK-nya cuma bisa 3 kali selesai. Dan mendesainnya itu. Jadi yang paling kadang-kadang yang banyak pemikiran itu Pak pada saat kita desain. Ini gimana nih caranya, harus begini. Desain kita ngajar berarti hubungan dengan RPP ya, dengan model yang akan dikembangkan, kemudian LKPD yang nanti akan disusun. Ya Pak ya? Ya. Setelah itu, kira-kira nih apa? Soal ini kita bikin apa nih? Soal ini perlu esai kah? Perlu objective test kah? Nah, kalau objective test yang baik mungkin kita tambahkan. Kita mau pakai yang apa namanya 3-tier kah, ya kan, misalnya 4-tier kah dalam pengembangan soal itu kan. Jadi misalnya kalau objective test ABCD, kemudian nanti ada keyakinan itu kan, yakin atau tidak, kemudian penjelasan, kemudian ditanyakan lagi apakah penjelasan itu jadi 4-tier saja dalam mengembangkan instrumennya. Nah jadi banyak hal kalau itu sudah dilakukan, maka kita bisa tadi menyelesaikan PTK itu. Ingat, ketika tadi kalau disediakan 8 jam, jangan lebih 8 jam. Karena pasien itu, karena anggap pasien kan, siswanya nih, pasien ini, kalau pasien ini dikasih obat, pasti ingin sembuhnya kan sehari aja bisa sembuh. Kalau perlu sejam aja hampir. Nah itu fakta PTK. Jadi PTK ini, kita sebagai desainer itu sebagai memang orang ahlinya sudah di dalam menyelesaikan masalah tadi. Nah kalau ternyata kita tanya, pasti tiap pasien itu sama Bapak kan, kalau kita sakit tuh panas, demam, misalnya kan, kemudian sakit kepala, kemudian mahnya ada, darah tingginya ada, berarti berapa obat? 4 obat. Nah kalau 4 obat ini berarti 4 pertemuan misalnya kan ya, 4 pertemuan. Lalu dikasihlah oleh si dokter, Pak hari ini saya kasih obat panas ya, gitu kan. Besok nanti saya kasih obat mahnya ya. Pasti pasien akan lari dari dokter itu, ya Pak ya. Nah, makanya tadi kita desain sedemikian rupa agar 4 penyakit ini bisa dikreasi sehingga bisa mungkin 2 kali sembuh. Gitu. Nah, di sini kekuatan PTK sebenarnya. Kekuatan PTK untuk menyembuhkan, untuk tadi meningkatkan pembelajaran. Gitu, Pak. Oh iya. Terima Farid juga. Nah, silakan. Ada tambahan Pak Farham? Pak Farham ini mantau ya. Silakan lagi yang lain, kalau ada yang ditanyakan dong. Masih ada waktu. Ya, satu Pak lagi Firman Pak. nih. Ya silakan Pak. Masalah ekomik tadi itu kan mungkin untuk guru penelitian itu masih asing sebenarnya Pak. Ya. PTK aja kadang banyak Pak. Banyak nang plagiat. Iya. Ya. Benar. Jadi kalau apa ngaruhnya yang ekomik tadi berarti itu bisa kalau digunakan untuk usul kenaikan pangkat berarti sebagai media pembelajaran ya Pak ya? Bisa.
Bisa, malah bagus. Jadi itu nanti akan jadi tadi e-komik itu. E-komik itu bisa diinikan Pak, dihakikan. Jadi haki itu kan sangat bagus sekali, paten itu. Jadi nanti anak-anak ini kalau sudah jadi akan selesai maka akan saya arahkan untuk dipatenkan. Lumayan tuh 50 tahun waktunya. Cuma jadi yang apa tadi yang validasi tadi kalau misalnya Anda kata itu guru atau mahasiswa itu siapa yang validasi tadi Pak? Nah inilah maka betul. Jadi kolaborasinya ini seperti sekarang kan kita nih bersilaturahmi kolaborasi kan Pak ya. Ini boleh Pak. Jadi ke dosen atau ke guru yang menguasai, kemudian juga ke misalnya kan kawan-kawan kita, saya ngajar media misalnya, nah itu boleh. Jadi kan ada bikin untuk memvalidasi itu, boleh Pak. Jadi apalagi kimia ini kan artinya kita sama semua saling membantu satu sama lain. Inginnya seperti itu Pak Khairuddin, kita Pak. Dalam forum-forum seperti ini kita saling bantu apa yang bisa kita lakukan. Nah itu begitu. Bermasalah tadi ketika maksudnya yang validasi tadi apakah misalnya dalam penelitian itu tuh orang-orangnya itu dimasukkan, misalnya kan ini mungkin dianggap ahli kan, kalau guru biasa itu kan mungkin setara aja kan istilahnya itu. Betul. Jadi kita cari memang yang memahami tentang hal tersebut Pak, yang akan divalidasi. Sama juga dengan soal-soal ya, dan validasi instrumen itu. Nah, ketika kita serahkan kepada orang yang tidak ahlinya, dia tidak akan paham. Sebenarnya soal ini sumbernya dari mana kan? Dari IPK tadi kan, indikator penyampaian kompetensi disusun. Nah, kemudian harus memahami taksonomi belum, kemudian mungkin ke itu apa namanya yang baru itu ya, yang terakhir Catwall itu. Nah, jika harus kalau memahami itu maka akan mudah untuk memvalidasi. Nah, kalau hal itu sepertinya tidak susah Pak, karena kita sudah termasuk dalam forum kegiatan ini. Pas kebetulan Pak Part ikut Pak. Oh iya, termasuk tim penilai Pak, ini naik pangkat. Apalagi beliau kan tim penilai, pasti paham itu. Gimana caranya bantu kawan? Karena betul Pak, kadang-kadang tadi kemarin ya kami ada rapat senat. Salah satunya adalah membicarakan penilaian teman sejawat Pak. Teman sejawat itu. Nah, kawan-kawan yang ingin naik pangkat, kawan-kawan yang ingin misalnya serdos, itu ternyata ada aja dari sekian orang yang ditunjuk itu memberi nilai parah itu. Susah Pak. Akhirnya kawan tadi tidak bisa naik. Kasihan juga itu. Ya, sampai akhirnya di dalam rapat itu, kok bisa begitu? Akhirnya simpulannya ya jangan lagi dipakai itu orang untuk memberikan. Kasihan kan. Sebenarnya gini filosofinya. Anggap saja saya Pak Farid. Pak Farid ya. Anggap gini. Kalau saya kasih nilai baik, gini kan, kalau saya kasih nilai dia lulus, sepertinya sih tidak rugi karena gaji saya tidak diambil. Itu aja Pak, gaji saya itu. Ketika kita berikan lulus, tapi bukan lulus dengan mudah, artinya kan memang ada catatan yang harus diperbaiki, yang kita perbaiki kan. Tapi kita tidak ada niat untuk menghalangi orang untuk naik pangkat karena gitu. Nah itu yang penting. Nah ketika seperti kita lakukan, saya yakin tuh kawan-kawan juga akan nyaman dan bisa. Kalau dia sejahtera kan lebih enak lagi Pak. Ada toleransi ya. Betul. Iya. Yang terlalu parah benar itu bisa aja Bang. Iya. Nah kalau parah benar itu wajar Pak. Malahan kan kadang-kadang gini Pak. Kalau tapi tidak tahu cara menilainya ketika yang Pak Farid ya teman-teman itu. Kita ingin tahu bahwa itu original atau tidak dikerjakan oleh yang bersangkutan itu bisa Pak, mudah Pak. Ya. Gampang aja Pak. Ya kan dapatkan kayak yang pertama harus asli dulu Pak. Iya. Tanggal-tanggalnya konsisten nggak ada. Apakah ada sekolahan lain atau enggak? Iya. Terus acara seminarnya itu tanggalnya ada yang Pak kemarin dong ketemu penelitian dari Januari sampai Juni, seminarnya bulan Mei. Ya itu keadaan kawan-kawan kita itu Pak. Tapi gini Pak, ada satu hal Pak. Boleh enggak seminar di bulan Mei misalnya, di tempat saya nih ya, tempat kita. Ketika anak-anak ini baru selesai ngerjakan data ya, dapat data Pak. Kan dapat data. Kemudian data itu dikemas, sudah bagus, mau seminar hasil. Ya kan, seminar hasil. Nah, setelah itu ada seminar internasional atau seminar nasional.
itu saya bikin suruh ikut seminar. Boleh, Pak? Momen, Sebenarnya boleh. Iya. Selesai. Sudah selesai. Jadi selesai data, tapi belum selesai laporan, Pak. Belum ujian itu, belum ujian skripsi. Jadi artinya kalau di B3 itu belum selesai bikin laporan, itu kan? Itu saya pikir boleh, Pak. Kenapa? Karena ketika diujikan di seminar nasional, internasional, ternyata diakui juga, Pak. Diakui dari segi dia presentasi, kemudian sertifikatnya dapat. Nah itu juga akan berpengaruh. Si anaknya akan lebih cepat selesainya. Kenapa? Itu salah satu syarat kan kalau dia ikut seminar, kemudian ataupun nantinya bisa submit ke jurnal, nah itu maka untuk syarat wisuda. Jadi syarat wisudanya dapat. Gitu. Nah, jadi kalau di grup mungkin bisa saja, tapi ya kita harus lebih teliti kan Pak Farid ya. Ini ke seminarnya kapan? Nah, datanya sudah sampai mana itu harus jelas. Terus juga kalau kita tahu kan ini sudah selesai, di daftar sini lagi tinggal seminar dah. Ya. Pamit silakan ada tambahan Pak. Terima kasih Pak Usman. Saya kira masalah kombinasi tadi ya, saya kira itu sangat bagus ya, tergantung kita mensikapinya ya. Nah, ya teknik Pak tadi saya kira itu adalah teknik bagaimana men-switch ya, bagaimana dari hasil penelitian itu menjadi dua. Nah, jadi ada penelitian maupun penelitian pengembangan ya. Itu sangat bagus, tapi kita juga nanti menjadikan satu kelas ada validat, ada istilah observernya ya. Saya kira sangat menarik ya. Nah, kemudian berkaitan dengan penelitian pengembangan ini juga tadi kan ada pilihan-pilihan ya selain P3 aja. Ya mungkin saja nanti akan berkembang lagi nanti tambahan mungkin nanti ada penelitian pengembangan juga nanti syarat untuk guru ya. Ini hanya kita menawarkan dan membuka jalan lah istilahnya, membuka jalan bukan mempersulit ya. Cuma kita ini kan karena ilmu pengetahuan itu harus berkembang terus kan, tidak monoton ya. Bisa dikatakan mungkin ketika sudah jenuh nanti ada lagi pengembangan-pengembangan yang lain yang perlu di penelitian-penelitian lain ya, saya kira yang bisa kita karena kita harus melakukan perubahan-perubahan terus kan seperti ini kan, kita harus ada tidak monoton gitu pengetahuan itu. Nah jangan selama sekian tahun kita sudah berpitika terus gitu kan. Nah mungkin jadi kan kita menawarkan sesuatu yang baru ya, walaupun sebenarnya tidak baru ya, tetapi ini adalah hal-hal yang bisa digunakan dalam proses pembelajaran untuk perbaikan juga ya, untuk pengembangan, untuk lebih bagus ya, karena ada istilah tadi validitas, kepraktisan, dan keefektifan. Ya, saya kira itu kaitan dengan pembelajaran. Jadi ya tinggal kita mensikapinya tadi bagaimana caranya dan tekniknya bagaimana. Ya, jadi kami di sini kan siap membantu istilahnya dengan tim, dengan Parsman dan lain-lain, dengan teman-teman yang lain, siap membantu untuk kawan-kawan yang di sana. Ya, saya kira untuk mengembangkan diri secara profesional. Saya kira itu aja. Terima kasih. Ada Pak Sukirman nih. Waalaikumsalam Pak Sukirman. Atau memantau ya. Ada Pak Sokiman. Iya kan? Ada sih. Halo Pak Sokiman. Mana lihat? Memantau saja. Iya. Oke. Silakan Pak. Yang lain? Ada lagi mau didiskusikan, gitu? Ya memang kadang-kadang kan kelemahan kita untuk ber-P3K itu waktunya kayaknya gitu ya. Kadang saking padatnya ngajar, lupa katanya gitu. Nah memang ini memang perencanaan yang harus dilakukan ya, sedemikian rupa di awal. Yang kedua adalah kita memang harus banyak berteman Pak, berkolaborasi dengan yang lain, apakah perguruan tinggi dari yang lain. Nah, misalnya Anda yang bisa di PTK kan, oh ini Anda bisa nih bagian ini. Seperti tadi kan produk-produk itu banyak gitu. Ada lagi produk lainnya yang misalnya, bentar ini. Kan ada juga teman-teman tuh yang mengembangkan modul tadi yang seperti yang disampaikan oleh Pak Farid tadi, Pak Farid lah. Nah, berkaitan dengan modul. Nah, pada saat COVID itu kan anak-anak banyak bikin modul. Ini contoh, saya ambilkan salah satu. Pelajaran media ya, sebentar.
Masih dibuka. Taruh apa ini carikan. Oke. Nah, kelihatan Pak? Jadi, Jelas Pak, jelas. nah, terlihat. Nah, ini kan produk juga NIE modul. Nanti mungkin paham itu. Nah, ini kan juga ketika di dalam iPhone atau di dalam HP anak-anak ini kan akan lebih enak kan belajar ini. Jadi di dalam kantong HP saja, ya kan kreasi redox saja, nah seperti ini. Kan ada 2 orang tuh anak yang ditugasi. Ini pakai aplikasi apa sih? Pakai Flipbook ya, pakai Flipbook PDF. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah banyak produk anak-anak yang bikin. Nanti ini bersama mereka kita bisa lakukan. Ini kan udah kalau Bisma lebih tahu nih. Dia hakikan juga enak. Nah, tapi ada yang bagus lagi dari ini, ada yang bikin anak-anak. Tidak ada musiknya yang santai sambil belajar itu ada. Nah ini juga sampai ke rangkuman soal latihan serium. Masih ada kurang sebenarnya penutupnya itu penyusunnya siapa aja. Nah ini yang maksud Pak Farid tadi. Ini bisa enggak di media? Ini media. Ini dulu salah satu nih media. Iya betul. Banyak Pak, bisa nanti kita kan masih banyak waktu, kita umur sama-sama kan masih kegiatan, ini bisa lakukan, kemudian terus lagi kita ngomong apa, yang besok kan juga akan bisa belajar video script ya, kemudian dengan filmoranya, nah itu mudah-mudahan akan menambah tadi, bisa saja kita bikin tentang itu nanti dalam tema kita, untuk materi yang berbeda, misalnya Bapak ingin mengembangkan video script ya, misalnya. Atau komik tadi dah, komik redox, ada komik laju reaksi, ada komik tentang apa gitu kan. Nah, boleh. Seperti itu Pak. Silakan kalau ada lagi masukan atau tambahan, pertanyaan. Silakan. Pak Farham mau nambah Pak? Oh iya. Ada lagi yang mau bertanya atau mendiskusikan?
Silakan kalau tidak ada, Lili, silakan. Sudah Baik, jika tidak ada lagi pertanyaan, mungkin untuk Bapak dan Ibu bisa mengisi link daftar hadir yang telah saya bagikan di room chat, dan bisa juga mengisi link evaluasi kegiatan kita pada hari ini, Bapak Ibu. Untuk linknya sudah ada di-share di room chat. Dan mungkin nanti akan di-share kembali juga di grup WhatsApp. Untuk sesi tanya jawab kita pada hari ini tadi mungkin sudah berakhir, maka kita akan lanjut ke sesi berikutnya, yaitu sesi yang terakhir adalah penutup. Untuk menutup acara kita pada hari ini, sebelumnya saya ucapkan terima kasih Haji Rusmansyah MPD dan Bapak Dr. Andus Haji Abdul Hamid MSI atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat bagi kita semua, serta saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu MGMP Kimia Kabupaten Hulu Sungai Utara atas kehadirannya pada acara kita pada hari ini, dan terima kasih banyak kepada panitia yang pilih seluruh tim. Memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam kegiatan acara pada hari ini. Mari bersama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.